Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Lalu Lintas. Berjumpa kembali dengan saya Brigadir Eka Atta di Talks with Satlantas Polres Malang. Podcastnya Sobat Lalu Lintas. Baiklah Sobat Lantas yang di rumah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik yaitu kecelakaan lalu lintas dan cara penyelesaian santunan jasar harja. Berdasarkan data yang saya dapatkan, pada angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Malang pada tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sekitar 28%. Nah, oleh sebab itu, saya juga kedatangan narasumber yang sangat spesial. Namun, sebelum memasuki ke topik pembahasan kali ini, saya ada sebuah pantun nih Sobat Lalu Lintas. Pak Budi liburan ke Surabaya, tidak lupa membeli durian. Patuhi aturan di jalan raya agar terhindar dari kecelakaan. Nah, sebelum ini saya memasuki topik pembahasan, ada pantun yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, saya di sini kedatangan dua narasumber yang sangat spesial, yaitu dari unit Gakum Satlantas Polres Malang. Kita kedatangan Bapak Aibtu Sunarko. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak pada hari yang luar biasa ini? Alhamdulillah Ibu Eka Atta yang cantik. Alhamdulillah sehat semua. Dan selamat siang Mas Alif dari Jasar Harja yang selaku partner saya setiap hari apabila terjadi kecelakaan di jalan. Wow, terima kasih Bapak Sunarko. Selanjutnya kita bergeser nih ke Bapak Alif Rohman dari Jasar Harja wilayah Kabupaten Malang ya Pak ya? Iya, kebetulan kami di wilayah Kabupaten Malang ya. Siap. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah diundang kami di sini. Saya senang sekali bisa berhubung sama Pak Sunarko ya. Siap. Sama Mbak Atta juga. Terima kasih undangannya. Ya Bapak, kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast di Satlantas Polres Malang. Nah Sobat Lalu Lintas, kita kan sudah kedatangan dua tamu yang sangat spesial nih. Kita akan langsung membahas ke topiknya ya Sobat Lalu Lintas. Baiklah, topik kita karena membahasnya yaitu saya ingin bertanya kembali lagi ke Bapak Sunarko selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Malang. Dilihat dari angka kecelakaannya di wilayah Kabupaten Malang pada tahun 2021, apakah ada peningkatan di tahun 2022 Bapak? Betul Mbak Eka. Jadi untuk kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Malang itu dari tahun 2021 ke 2022 memang terdapat peningkatan. Karena apa? Karena kita di tahun 2022 itu awal kita itu istilahnya bebas kemana-mana. Dari selama ini mungkin kita itu dikekang, tidak boleh kemana-mana, harus pakai masker dan segala macam. Di tahun 2022 kita untuk dibebaskan kemana-mana sehingga terjadi peningkatan sekitar 28% dari perbandingan dari tahun 2021 ke 2022. Ya karena itu jadi masyarakat sudah bebas kemana-mana, bepergian kemana-mana itu sangat bebas. Jadi disitulah masyarakat bersenang-senang. Contohnya misalkan di hari libur, biasanya hari libur sepi jalannya di tahun 2021 waktu pandemi. Sekarang di tahun 2022 dan tahun 2003 itu kan sudah bebas. Jadi disitulah terjadi peningkatan laka lantas di wilayah Kabupaten Malang. Siap Bapak, terima kasih atas penjelasan yang pertama ini. Untuk bisa dijelaskan Pak, berapa jumlah korbannya dan karena melihatkan jumlah angka fatalitasnya kan yang cukup tinggi Bapak. Begini, untuk kecelakaan di tahun 2022 itu terdapat 796 kejadian laka. Namun demikian untuk fatalitas laka masih bisa kami tekan. Ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan, yaitu mungkin kita sosialisasi ke black spot atau mungkin yang daerah rawan laka. Kita pun tidak sendirian Ibu Eka, kita gabung dengan rekan-rekan unit Kamsel untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, kemudian membuat himbauan kepada para pengemudi supir bahwa saat ini kita di masa-masa endemi kita harus selalu berhati-hati. Karena apa? Karena kecelakaan saat ini sangat meningkat. Baik Bapak, karena melihat dari angka kecelakaannya itu di wilayah Kabupaten Malang ini cukup tinggi, apa sih Pak faktor penyebab yang menyebabkan nih angka kecelakaan di sini tuh tinggi itu apa Pak? Yang pertama kita lihat dari faktor yang kebanyakan
faktor human error. Kemudian kedua ada faktor-faktor lain yaitu faktor alam, faktor kendaraan itu yang menyebabkan kita terjadi kecelakaan. Namun saat ini untuk faktor jalan, alhamdulillah kita juga sudah bersurat ke Bina Marga untuk memperbaiki jalan-jalan yang khususnya sering terjadi kecelakaan, yaitu khususnya di daerah Kepanjen, itu di daerah Jalibar, itu memang di sana jalannya sangat rusak dan kami juga sudah berupaya berkoordinasi dengan rekan-rekan unit Kamsel untuk membuat surat ke Pemkab khususnya ke Bina Marga. Iya Bapak, di kecelakaan yang sangat rentan ini mungkin ada usia rentannya Pak, itu dari umur sampai berapa dan apakah ada kalangan profesinya yang sangat rentan untuk mengalami kecelakaan lalu lintas? Untuk di kalangan umur Bu Eka, itu biasanya kita yang paling banyak itu dari rekan-rekan pelajar mahasiswa ya Mas? Betul, pelajar. Dari pelajar mahasiswa itu yang sering terjadi kecelakaan karena apa? Mungkin dari rekan-rekan mobilitasnya tinggi, perjalanan dari rumah untuk ke kampus, perjalanan dari rumah untuk ke sambang-sambang ke desa-desa atau kemana itu yang sering terjadi kecelakaan. Baik Pak Narko, terima kasih untuk penjelasannya dari Pak Narko. Selanjutnya saya bergeser ke Bapak Alif Rohman. Siapa Pak? Pak Alif Rohman bekerja di bidang apa ya Pak, kalau boleh tahu ini? Ya kebetulan kalau kami di Jasa Rajanya di bidang pelayanan ya, yang mana sehari-hari kami akan berhubungan dengan teman-teman di unit Gakum. Dalam hal ini khusus di Polres Malang, saya pasti berhubungan dengan Pak Narko, yang mana tindak lanjut daripada setiap laporan polisi yang diterbitkan oleh teman-teman unit Gakum Polres Malang itu akan kami tindak lanjuti. Kami akan menentukan korban-korban mana yang masuk ranah jaminan jasa raja, mana yang tidak. Maka kami akan bisa menyampaikan hak dan kewajiban masing-masing para pihak terlibat kecelakaan sesuai ketentuan undangan yang berlaku. Gitu. Siap Bapak, penjelasannya yang sangat komplit ya Pak ya. Baik Pak, peran dan tugasnya Jasa Raharja itu sendiri dalam memberikan santunan kepada korban kecelakaan itu seperti apa Pak? Boleh Bapak jelaskan? Baik, jadi gini, Jasa Raharja ini bekerja pasca terjadinya kecelakaan. Itu yang utamanya ya, pasca kejadian kecelakaan. Setelah kejadian kecelakaan kemudian ditangani oleh teman-teman Gakum dan diterbitkan laporan polisi, maka kami wajib menindaklanjutinya. Mengingat sekarang kan lebih dimudahkan semua ya, dari yang setelah datang ke lokasi teman-teman Gakum atau para penyidik ini membuat laporan polisi dan itu langsung di online kan atau database online-nya. Nah, database online dari teman-teman kepolisian ini sudah langsung masuk ke kami, ke Jasa Raharja. Maka berdasarkan data-data itu, kami akan melakukan tindak lanjut. Kalau memang korbannya luka-luka dan masuk jaminannya Jasa Raharja, maka biaya perawatan selama dirawat di rumah sakit sesuai ketentuan undangan yang berlaku dijamin oleh Jasa Raharja sampai dengan besaran maksimal yakni 20 juta. Gitu. Kalaupun memang yang tidak dijamin oleh Jasa Raharja, maka kami sampaikan, kami berikan surat keterangan memang betul-betul tidak dijamin. Fungsinya apa? Kok tidak dijamin masih diberikan surat kan? Iya, gitu. betul Pak. Fungsinya apabila korban memang ini juga peserta jaminan lain seperti yang BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, Asabri, Taspen dan lain sebagainya, bisa mempergunakan hak kepesertaan mereka di penjamin-penjamin tersebut. Mengingat selain daripada Jasa Raharja, hak kepesertaan di khusus laka lantas ini itu sifatnya sebagai penjamin kedua. Jadi melalui tahapan harus ada konfirmasi dulu dari Jasa Raharja. Kalau memang korban dijamin oleh Jasa Raharja, maka sampai dengan batasan maksimal 20 juta yang nanggung Jasa Raharja dulu. Apabila ada lebihnya biayanya, maka bisa ditanggung oleh contoh BPJS. Tapi kalau yang tidak dijamin oleh Jasa Raharja, berdasarkan laporan polisi kami akan membuat surat keterangan tidak dijamin. Maka peran BPJS di situ menjadi penjamin utama. Jadi seperti itu. Oh, Gitu. siap Bapak, terima kasih atas penjelasannya biar sobat lalu lintas di rumah tuh paham dan mengerti gitu Pak ya. Selanjutnya ini untuk angka kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi nih Pak di wilayah Kabupaten Malang. Apakah semua korban-korbannya sudah mendapatkan haknya masing-masing dari santunan Jasa Raharja itu tersebut Pak? Oke, jadi gini, kami memiliki target ya, khususnya dalam hal korban-korban sudah diterbitkan laporan polisi. Ketika sudah terbit laporan polisi, maka maksimal 1 kali 24 jam di hari kerja kami wajib menindaklanjutinya. Jadi kita akan menentukan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang dia terjamin maka haknya akan segera kami sampaikan.
baik dia luka-luka maupun meninggal dunia. Kalau luka-luka dan terjamin jasa raja, hanya kami sampaikan, kami berikan jaminan kepada rumah sakit agar tidak mengeluarkan biaya lagi. Iya Pak. Kan gitu. Jadi nanti rumah sakit yang akan nagih ke jasa raja. Itu namanya sistem overbooking. Kemudian khusus yang meninggal dunia, Ya. nanti maksimal 1 kali 24 jam di hari kerja akan kami tidak lanjuti. Kami datang ke rumah duka, kami sampaikan hak-haknya, kami tentukan ini yang berhak menerima santunan siapa saja. Tentunya mengikuti prosedur yang berlaku dan memang tidak semuanya bisa mendapatkan santunan jasa Iya, raja ya. Khususnya kayak yang meninggal dunia. Apakah semua korban meninggal dunia berhak mendapatkan santunan? Ya, Iya. tentunya dengan aturan-aturan yang sudah ada. Contoh, kalaupun memang dia sudah meninggal, statusnya sebagai kepala keluarga, misalkan dia memiliki istri, maka yang menjadi atau yang berhak menerima santunan nanti ke istri dulu. Kalau memang tidak punya istri, misalkan dia sudah meninggal, ke anak. Iya Pak. Kalau memang tidak punya istri, anak dan sisanya ada orang tua, maka ke orang tua. Karena di ketentuan yang berlaku itu, siapa yang berhak menerima santunan hanya ada 3. Yang pertama janda atau dudanya yang sah, kalaupun meninggal dunia. Kalaupun tidak memiliki janda atau duda yang sah, baru ke anak-anak yang sah. Apabila tidak memiliki janda, duda, dan anak yang sah, baru ke orang tua yang sah. Lantas bagaimana kalau memang tidak punya salah satu daripada ketiganya? Anggaplah belum nikah, Iya betul Pak. ya, orang tua sudah meninggal, Iya. otomatis nggak punya janda duda, nggak punya anak, Iya. juga nggak punya orang tua, tapi punya saudara kandung. Maka dalam hal ini, saudara kandung tidak bisa dianggap sebagai ahli waris dalam ketentuan penyampaian santunan oleh jasa raja sesuai ketentuan yang berlaku. Lantas jasa raja hanya bisa memberikan bantuan biaya pemakaman korban. Jumlahnya yakni 4 juta. Kepada siapa? Kepada pihak manapun yang menyelenggarakan pemakaman atas korban. Jadi memang tidak semuanya, kadang-kadang beberapa kali kejadian ini kayak yang dulu Pak Narko ya, mungkin sudah ngotot nih. Ini saya berhak mendapatkan santunan dari jasa raja, ternyata ujungnya orang tua sudah meninggal, belum pernah menikah, otomatis nggak punya istri, nggak punya anak. Tapi tetap kita sampaikan hak-haknya kepada keluarga. Jadi semacam itu sih. Itu. Oh iya Bapak. Kalau kayak gini kan kita semua lebih paham ya Pak ya nanti kalau ada yang bertanya-tanya ya Pak ya. Selanjutnya saya kembali lagi ini ke Bapak Kanit Gakum, Bapak Itu Sunarko. Karena kebanyakan ini angka kecelakaan di wilayah Kabupaten kan Malang kan tinggi. Itu pasti kan ada didominasi oleh kendaraan apa aja sih Pak yang sering terlibat sama kecelakaan itu loh Pak? Oh, terima kasih Bu Eka. Jadi untuk di Kabupaten Malang ini yang mungkin sering terlibat kecelakaan itu kendaraan roda 2. Roda 2 itu yang paling sering. Kemudian yang kedua yaitu kendaraan roda 4 ya Mas. Betul. Ya, roda 4. Tapi yang lebih banyak itu adalah kendaraan roda 2. Rata-rata kendaraan roda 2. Untuk roda 4 ada lah, tapi nggak begitu banyak dibandingkan dengan roda 2. Baik kalau dilihat-lihat rata-rata itu yang memakai kendaraan roda 2 ya Pak ya. Betul. Itu berarti kan apakah rata-rata itu sudah menggunakan helm SNI dan juga mempunyai SIM? Itu bagaimana Pak? Kalau kami lihat di TKP di laporan rekan-rekan itu memang sebagian sudah mematuhi peraturan lalu lintas yaitu menggunakan helm. Namun apabila terjadi kecelakaan yang karena wilayah kita sangat luas, jadi Iya. di 30 kecamatan itu kan macam-macam dari misalkan contohnya di wilayah yang paling ujung sana di pedesaan ya kadang-kadang orang tidak menggunakan helm padahal sudah jelas-jelas disampaikan dalam undang-undang bahwa kita itu wajib untuk menggunakan helm. Namun sebagian ada yang menggunakan helm, namun sebagian besar masyarakat sudah menggunakan helm apabila bepergian, apabila mau berwisata dan sebagainya, dari masyarakat sudah mematuhi peraturan lalu lintas dan sudah menggunakan helm. Baik Bapak. Selanjutnya yaitu ini sekarang kita beralih ke jalan raya ya Pak ya. Saya banyak banget itu masyarakat yang masih belum mengerti arti simbol yang sering kita temui di jalan raya, yaitu seperti simbol gambar tengkorak. Itu bisa dijelaskan Pak arti simbol gambar tengkorak tersebut Bapak? Begini baik untuk simbol yang dimaksud yaitu simbol bahwa di situ apabila kita tancapkan simbol tengkorak itu bahwa di sana itu sering terjadi laka dan itu yang berakibat untuk fatalitas atau meninggal dunia. Jadi apabila dari rekan-rekan pengguna jalan di suatu daerah itu ada simbolnya tengkorak, kita harus wajib berhati-hati karena di sana itu sering terjadi kecelakaan yang meninggal dunia. Bukan hanya kecelakaan saja, namun meninggal dunia.
Berarti titik-titiknya di wilayah Kabupaten Malang ini sangat banyak ya Pak ya. Bisa dijelaskan nih Pak, wilayahnya di mana saja karena biar sobat lalu lintas yang di rumah itu biar hati-hati dan waspada ketika melewati jalan tersebut. Untuk titik-titiknya untuk black spot di wilayah Kabupaten Malang itu yang sering itu di wilayah Gendengan Pakai Saji ya Mas Eba. Gendengan Pakai Saji, kemudian di wilayah Singosari, Lawang, kemudian wilayah Pakis. Yang paling sering adalah Bulu Lawang ya Mas. Betul. Bulu Lawang itu jadi sangat banyak sana itu kejadian laka. Mungkin difaktorkan dengan kondisi jalan atau mungkin penerangan jalan yang kurang terang atau mungkin kondisi jalan yang yang tidak ada zebra crossnya. Maksudnya tidak ada garis marka jalan baik di tepi maupun di tengah. Itu pun juga sangat berpengaruh. Karena apa? Kita berkendara malam hari. Kalau di tepi jalan itu kita sudah lihat jelas itu ada pembatas putih, itu yang zebra cross putih itu. Kita lihat, kita bisa berhati-hati. Oh, berarti kalau saya keluar dari tanda putih ini berarti saya sudah keluar dari jalan. Maka dari itu untuk mungkin kami koordinasikan dengan rekan-rekan Kamsel nantinya bahwa untuk kita cek mana-mana jalan-jalan mana atau jalur-jalur mana yang sekiranya jalannya itu bagus tapi tidak ada untuk marka jalannya yang jelas. Oh siap Bapak. Ini berarti unit laka ini juga berarti otomatis bila ada kecelakaan ini otomatis turun ya Bapak ya. Apakah ada kerjasama dengan instansi lain sebagai penanggulangan PPGD-nya Bapak? Untuk kita koordinasi juga sudah kita ketemu Ibu Eka, yaitu dengan rekan-rekan rumah sakit, dengan rekan-rekan jasa raja. Bahkan kita apabila terjadi laka, mungkin yang tabrak lari dan sebagainya, kita turun bersama-sama dengan rekan-rekan dari jasa raja untuk mengecek keberadaannya, kebenarannya, apa benar ini kecelakaan, apa laka tunggal, apa tabrak lari dan sebagainya. Kita sudah koordinasi. Kita pun juga sudah membuat MOU daripada pihak rumah sakit dan sekarang pun kita sudah dimudahkan. Jadi dari pihak rumah sakit kita sudah begitu kita input data di admin saya, kemudian connect dengan Mas Jasa Raja, rumah sakit itu tinggal lihat aja. Jadi rumah sakit sekarang tidak usah bingung-bingung untuk datang ke unit Gakum maupun datang ke Jasa Raja, tinggal lihat aja di adminnya rumah sakit bahwa ini telah terjadi kecelakaan atau orang ini kecelakaan di wilayah mana sudah jelas, dan itu pun antara apa dengan apa juga sudah jelas. Misalkan itu laka tunggal atau mungkin laka ganda dan sebagainya itu sudah jelas. Jadi nggak usah bingung rumah sakit untuk mendatangi rekan-rekan yang di Gakum maupun di Jasa Raja. Baik Pak Narko, terima kasih untuk penjelasannya. Sekarang kita bergeser kembali ke Bapak Alif dari Jasa Raja. Nah Pak, ini kan banyak sekali masyarakat mungkin yang bertanya-tanya, bagaimana sih sistematisnya untuk alur pembayarannya itu dari Jasa Raja menuju kepada korban lakanya itu biar tersampai gitu Pak. Oke. Jadi sebelum sampai ke teknis pengajuan santunan ya, mungkin yang perlu saya luruskan dulu dan saya sampaikan bahwasanya tidak semua jenis kecelakaan lalu lintas itu dijamin oleh Jasa Raja. Itu jadi sobat lantas Polres Malang juga harus mengetahui itu ya. Iya Pak. Kenapa kok demikian? Apa saja yang memang tidak dijamin oleh Jasa Raja? Jadi dalam hal kasus laka lantas, memang kewajiban pertama adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib, melalui unit Gakum di masing-masing wilayah. Kemudian dari situlah nanti kami menentukan mana yang terjamin, mana yang tidak. Yang terjamin itu yang seperti apa? Yang lawannya adalah kendaraan bermotor. Itu satu. Contoh kasus misalkan kecelakaan sepeda motor lawan sepeda motor. Iya Pak. Maka ketika salah satu kendaraan atau dua-duanya kendaraan pengendaranya mengalami luka, dua-duanya masuk ranah jaminannya Jasa Raja. Kemudian orang yang ditabrak kendaraan bermotor, contoh pejalan kaki yang nyebrang ditabrak kendaraan bermotor, itu masuk jaminan Jasa Raja. Atau menabrak kendaraan bermotor, misal ada truk parkir, tahu-tahu mau menghindari lubang atau misalkan pas ngantuk nabrak yang namanya truk parkir itu masuk tetap ranah jaminannya Jasa Raja karena lawannya adalah kendaraan bermotor. Siap-siap Pak. Ya, kemudian ditabrak kereta api, orang yang tertabrak kereta api itu masuk ranah jaminannya Jasa Raja. Tentunya tidak semuanya yang bisa dijamin oleh Jasa Raja. Ada memang yang tidak dijamin. Nanti contoh kasus bunuh diri atau sengaja menabrakkan diri. Tahu-tahu begitu kereta lewat tidur kan itu. Padahal tidur di kasur kan lebih enak kan. Iya gitu. betul Ya, banget Pak. mungkin mau nyoba ini bantalan rel ini nyaman nggak gitu kan. Akhirnya lupa dia lupa napas, lupa melek. Selesai sudah kan. Betul, Pak. Itu masuk, itu yang tidak dijamin oleh Jasa Raja. Ada unsur kesengajaan. Yang
selanjutnya misalkan tabrak lari, Oh iya. itu masuk ranah jaminan jasara harja. Tentunya lawannya harus kendaraan bermotor dan harus ada pembuktiannya. Misal dari keterangan saksi ataupun CCTV, itu harus bisa dibuktikan. Ya ini karena lawannya kendaraan bermotor atau bukan, atau jangan-jangan orang nyebrang Iya. tahu-tahu ditendang temannya, Iya. tapi lari kan itu. Iya, iya, Pak. Itu kan bukan tabrakan kan Betul, itu, Pak. meskipun orangnya lari kan. Iya, betul Pak. Jadi hal semacam itu yang memang perlu dipahami oleh teman-teman di Sobat Lantas ya. Iya Pak. Kemudian kalau yang nggak dijamin mutlak itu seperti apa? Ya. Laka tunggal. Laka tunggal. Laka tunggal atau kecelakaan yang lawannya bukan kendaraan bermotor, itu Ya. di luar jaminannya jasara harja. Iya iya Pak ya. Beberapa waktu yang lalu kalau kita masih segar di ingatan kita ya, Iya. artis yang satu keluarga meninggal, yang siapa almarhumah Vanessa Angel Iya itu ya. Vanessa Angel ya. Kecelakaan di tol kan? Iya betul. Kecelakaan di tol dan itu kecelakaannya laka tunggal. Iya. Itu banyak yang mempertanyakan, kenapa kok jasara harja tidak menjamin? Iya iya Pak. Padahal itu kan menggunakan kendaraan bermotor. Iya betul betul. Karena memang lawannya bukan kendaraan bermotor. Jasara harja ini memberikan jaminan kepada orang yang berada di luar daripada kendaraan penyebab kecelakaan lalu lintas atau pihak ketiga. Dalam hal ini bisa dikategorikan jasara harja ini memberikan tanggung jawab santunan terhadap pihak ketiga. Pihak pertama siapa? Pihak pertama pemberi sumbangan wajib. Ya ini pemilik kendaraan bermotor. Yang mana kalau kita memiliki kendaraan bermotor, kita bayar yang namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Oh iya. Itu include di notis. Iya betul. Itu kami kelola dikelola oleh jasara harja untuk memberikan santunan terhadap orang yang dimungkinkan tertabrak oleh kendaraan bermotor yang kita miliki. Jadi bukan berarti kita yang harus kita membayar, kemudian kita laka tunggal tapi menjamin kita tidak. Tapi orang yang tertabrak oleh kendaraan kita itulah yang diberikan santunan oleh jasara harja. Jadi laka tunggal itu nggak dijamin oleh jasara harja. Oh iya iya betul betul betul. Nah, lantas bagaimana kalau misalkan ternyata orangnya kecelakaan, prosedur pengeklamannya bagaimana? Iya. Saya menyambung apa yang disampaikan Pak Narko tadi. Iya. Sekarang itu sudah mudah. Iya Pak. Laporkan kepada kepolisian terdekat. Ketika sudah didatangi ke TKP didata, maka data yang diinput oleh teman-teman kepolisian sudah bisa ditarik oleh jasara harja. Begitu korbannya dibawa ke rumah sakit, berdasarkan inputan dari teman-teman kepolisian dan info dari rumah sakit, kami akan menentukan kalau korban memang terjamin oleh jasara harja, kami akan terbitkan yang namanya surat jaminan atau garansi letter. Oh iya iya. Nah, biaya perawatan korban selama dirawat di rumah sakit nanti yang nanggung jasara harja. Ya, nanti kalaupun memang punya jaminan lain seperti yang saya sampaikan di awal, BPJS dan lain sebagainya, mereka akan menjamin lebihnya daripada sisa plafon daripada jasara harja. Misalkan kalau batas maksimalnya 20 juta, habisnya 30 juta, maka yang 10 juta diambil alih oleh teman-teman di BPJS. Jadi seperti itu. Sebetulnya mudah, betul, mudah. Dan mudah, gratis, tidak ada biaya. Mantap. Itu yang paling utama. Itu yang perlu saya tekankan, mengingat kami petugas jasara harja dimanapun kami ditempatkan tidak boleh menerima bahkan meminta imbalan dalam bentuk apapun. Intinya ketika laporan polisi terbit dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam wajib kami tindak lanjuti perihal keterjaminan si korban. Jadi tidak perlu khawatir karena orang kecelakaan kan nggak ada persiapan tuh. Iya nggak ada Pak. Misalkan orang mau ke pasar bawa duit pas-pasan 50.000, ini beli ayam, beli pete, beli sayur. Iya. Tahu-tahu kecelakaan, padahal di tabungannya kan nggak ada duitnya lagi tuh. Iya Pak. Sedangkan biaya berobatnya orang kecelakaan itu nggak cukup 100-200, sampai yang puluhan juta. Iya iya Pak. Maka peran jasara harja disitulah kami hadir. Orang-orang yang secara manajemen keuangannya tidak ada saving money untuk hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan ini, kami ada di situ. Minimal sampai dengan batas maksimal 20 juta, orang sudah nggak perlu mikir lagi. Oh iya iya. Kami yang jamin. Siap. Gitu. Iya betul. Jadi seperti itu, Bu Eka ya. Oh iya betul. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Penjelasannya dari Bapak Alif ini sangat komplit sekali nih Pak ya. Sangat bermanfaat banget ini Pak buat teman-teman Sobat Lantas yang di rumah. Selanjutnya saya berbincang kembali dengan Bapak Narko. Ini kan Pak ya terkait fenomena kafe yang viral di Bromo itu Pak. Apa sih himbauan kepada masyarakat dari unit Gakum sendiri? Karena akhir ini kan sering terjadi kecelakaan di sana itu Pak.
Terima kasih Mbak Eka. Terkait kafe yang viral yaitu di 360 yang tepatnya di Desa Ngadas, Betul kalau sekali. nggak salah Simpang 3 Jemplang. Oh ya, Itu memang dalam waktu dekat waktu-waktu ini setiap hari, hampir setiap hari terjadi laka. Kemarin itu ada 2, terus susulnya kemarin lagi ada 1, yaitu Ya. laka yang mengakibatkan 1 orang itu MD ya, yang di desa Pringinanom ya Mas, itu meninggal dunia. Kemudian disusul lagi ada yang kecelakaan mobil Luxio menabrak Avanza. Oh, iya. Kemudian besoknya lagi ada lagi mobil yang Fortuner iya. yang masuk jurang itu. Namun alhamdulillah dari kejadian itu hanya mungkin laka patah-patah, tidak Iya, Pak. ada yang meninggal dunia yang untuk kendaraan roda 4. Namun demikian untuk upaya-upaya yang sudah kami laksanakan, kapan hari saya berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang di wilayah Poncokusumo, yaitu dari pihak Perhutani, pihak TNBTS, pihak Kapolsek Poncokusumo. Kami Iya. sudah berkoordinasi Bu Eka. Jadi untuk menyusun strategi, yaitu untuk paling tidak itu kita memberikan gambaran kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya di sana orang-orang yang tidak pernah naik ke Bromo. Oh iya. Karena di sana jalannya sangat curam, jadi sering kendaraan-kendaraan itu terutama yang kendaraan matic. Jadi kendaraan matic baik itu roda 2 maupun roda 4. Iya. Yang kendaraan matic mungkin dalam waktu dekat ini akan kami ajukan untuk himbauan, yaitu kendaraan matic dilarang untuk naik ke Bromo atau mungkin ke sampai kafe yang viral itu. iya. Karena beberapa kali kita sinyalir itu bahwa yang terjadi laka di sana adalah kendaraan yang matic Mas Alda. Gitu, karena setiap kejadian laka mesti beliaunya tahu. Jadi kendaraan apa dengan apa beliaunya tahu. Itu sudah kami upayakan Bu. Jadi saya sudah koordinasi, sudah rapat dengan rekan-rekan pemangku kepentingan yang berada di wilayah TNBTS maupun Perhutani wilayah Kecamatan Poncokusumo. Baik Bapak. Iya, saya juga hampir Pak ya mau ke sana, tapi ya sudah tidak jadi Pak kalau begitu ya Pak ya. Loh, silakan, enggak apa-apa. Di sana malah pemandangannya bagus ya Kak. Jadi pemandangannya bagus, sampai naik ke kafe itu kayak seolah-olah sampai itu di dunia yang paling atas lah. Enggak tahu atasnya mana, tapi bagus sekali itu, indah. Negeri Itu di atas mungkin awan, Pak ya. Hah? Negeri di atas awan. Iya, Mas Alif pernah ke sana Mas Alif? Alhamdulillah sudah Pak. Mulai dibangun. Cuma kemarin ini karena memang macet ya. Iya, Season begitu rame-ramenya. Oh iya, betul Naik. Pak ya. Ya, lebih baik saya turun lagi karena nggak dapat apa-apa kan. Malah pulangnya ya ada yang kecelakaan itu. Iya, Jadi itu termasuk juga menjadi ini kami ya di Jasa Raja. Iya Pak. Kabupaten Malang yang mana fenomena apa istilahnya boomingnya satu Kafe. kafe kalau Iya, ini kafe kafe itu ya Pak. Iya. kan menarik tuh perhatian dari Iya, Pak. berbagai wilayah, kemudian Betul. orang penasaran pengen naik Iya, semua kepo, yang Pak, kepo, mana ya, Pak. mereka itu nggak mungkin setiap hari ngelewatin itu. Iya, betul. Dirasa sudah aspal, Iya. gas terus. Padahal mereka lupa di balik kabut itu ada jurang. Waduh, serem gitu. itu Pak ya. Itu yang memang seringkali bahkan kalau yang terakhir saya ke sana kemarin karena mungkin sudah terlampau ramai, saya hanya duduk-duduk aja di bawah. Duduk aja. Saya sampaikan lebih baik sih kalau dengan kondisi demikian, terutama Iya. yang pengguna metik ya, Iya, betul Pak. sering-sering istirahat. Bukan berarti kita sudah fit, merasa kendaraan kita fit, begitu naik, gaspol, remnya blok. Masalah nanti. Nah, kalau ketemu saya pas urusan kedinasan kan repot. Iya, Bu. Masalahnya kalau orang berurusan dengan Jasa Raja itu bukan rata-rata orang yang senang. Iya, Kan betul, gitu. Pak. Minimal celaka dulu. Betul Pak. Minimal kecelakaan Minimal dulu. susah dulu. Minimal susah dulu. Susah dulu baru nanti kami memberikan kalau Anda susah nanti kami sampaikan ini hak santunannya. Tapi Iya. orang siapa yang mau kan gitu. Iya, betul sekali. Nah, Pak. lebih baik kita mencegah, Iya, memberikan himbauan seperti yang Pak Narko tadi sampaikan ya. Semoga dengan adanya podcast ini atau nanti himbauan ini iya. bisa menjadi tolak ukur atau perhitungan teman-teman sebelum naik ke sana lebih baik mempersiapkan fisik, stamina, terutama kendaraan yang naik itu ya Pak ya. Betul. Naik turunnya enak sih dingin, Iya. tapi kendaraannya panas. Panas. Iya. Harusnya ngerem malah nggak ngerem. Iya. Oh, baiklah Bapak. Nah, ini mungkin ada himbauan nih kepada sobat lalu lintas dari Bapak Kanit Gakum, mungkin lebih dahulu Bapak, Ya, mungkin. terima kasih Ya. Bu Eka. Jadi himbauan kami selaku Kanit Gakum Polres Malang, tolong
para sobat Satlantas Polres Malang apabila bepergian paling tidak kita tuh ngecek kendaraan. Ya. Itu yang sangat penting. Betul. Kondisi kendaraan, bahkan mungkin ban, kemudian kelengkapan yang lainnya terlebih dahulu kita cek. Kemudian yang kedua, kita wajib ngecek diri kita sendiri. Oh iya, Apakah betul. kita sudah siap untuk berpergian atau perjalanan jauh atau belum, itu yang sangat penting. Iya. Yang tidak kalah pentingnya, tolong rekan-rekan khususnya mungkin roda 2, kita wajib mentaati peraturan lalu lintas, yaitu kita kemana-mana menggunakan helm. Karena helm secara tidak langsung itu mencegah atau mengurangi fatalitas atau kematian pada waktu saat kecelakaan. Siap Bapak. Selanjutnya ke Bapak Alif nih Pak, mungkin ada himbauan buat sobat-sobat lalu lintas yang ada di rumah Pak. Baik, yang pertama kami menghimbau ya dalam berkendara ataupun keluar rumah selalu berhati-hati seperti yang disampaikan Pak Kani tadi, minimal kita memakai helm atau perlengkapan lalu lintas yang lainnya, betul, Pak. meminimalisir tingkat fatalitas karena kecelakaan kita tidak pernah mengenal waktu, nggak pernah mengenal tempat, kadang di depan rumah duduk-duduk bisa ketabrak kan gitu. Minimal kalau kita bisa mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Kemudian yang kedua, perihal dengan jasa raja, saya menghimbau jangan takut atau jangan segan untuk mengurus jasa raja. Itu haknya panjenengan semua. Baik misalkan kalau memang kasusnya terjamin atau tidak terjamin, silahkan dilaporkan kepada kepolisian. Nanti kami buatkan surat sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak terlibat kecelakaan. Meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Saya lupa tadi mau menyampaikan kenapa harus lapor polisi. Karena tanpa laporan polisi, ya kami di Jasa Raja tidak akan bisa menindaklanjuti kecelakaan atau kasus kecelakaan yang menimpa saudara-saudara sekalian. Minimal laporkanlah kepada pihak kepolisian yang sekarang sangat-sangat mudah. Ketika sudah terbit laporan polisinya, kami akan bertindak, kami akan menindaklanjutinya kepada rekan-rekan sobat lantas Malang ya. Iya betul. Itu sih, jangan segan ya. Iya Pak, betul. Jangan segan-segan ya untuk lapor ke pihak jasa raja. Dan gratis. Dan gratis. Tidak dipungut biaya. Itu yang baik, paling utama. Baik Bapak. Baiklah, demikian Sobat Lalu Lintas yang ada di rumah. Tidak terasa ya Sobat Lalu Lintas, waktunya cepat sekali ini berjalannya. Ya ternyata sudah selesai Sobat Lalu Lintas. Demikian akhir kata dari podcast pada episode kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibtu Sunarko selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Malang dan kepada Bapak Alif Roman dari Jasa Raja Malang. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya akhiri pada hari ini, saya ada satu pantun juga untuk Sobat Lalu Lintas yang di rumah. Ke pantai bermain pasir sambil berenang di dalam air. Ingat, kecelakaan tidak identik dengan takdir, tapi kecelakaan bisa diminimalisir. Baik, saya Brigadir Ekata dari Satlantas Polres Malang mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Dadah!